Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, angin berhembus lembut menyapa wajah Maya. Cahaya matahari menembus pepohonan yang rindang, memberikan kehangatan yang menenangkan. Maya berjalan perlahan di jalan setapak, melangkah penuh harap. Setiap langkahnya dipenuhi dengan senyum, karena dia tahu, hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari yang telah lama dinantikannya. Dia akan bertemu dengan Adit, kekasih yang telah dia kenal sejak lama. Mereka tumbuh bersama, berbagi tawa, dan merencanakan masa depan. Semua terasa begitu sempurna, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Maya dan Adit telah menjalani hubungan yang indah selama bertahun-tahun. Mereka berdua saling memahami satu sama lain, bahkan tanpa kata-kata. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, seperti dua jiwa yang saling melengkapi. Maya merasa begitu bahagia, karena dia tahu Adit adalah orang yang tepat untuknya, seseorang yang akan selalu ada di sisi dalam segala kondisi. Namun, kebahagiaan itu tidak datang begitu saja tanpa ujian. Di balik tawa yang mereka bagi, ada rencana yang tersembunyi, sebuah kenyataan yang tak terduga dan harus diterima meskipun dengan hati yang remuk. Pada pagi itu, ketika Maya mendengar kabar yang tidak pernah ia bayangkan, dunia seakan runtuh di hadapannya. Adit, yang selalu menjadi kekuatan dalam hidupnya, ternyata mengidap penyakit yang sangat parah. Sebuah penyakit yang tak ada obatnya. Semua kenangan indah mereka bersama tiba-tiba berubah menjadi bayang-bayang kelam yang menakutkan. Air mata Maya menetes tanpa bisa dibendung. Dia merasa seperti dikejar-kejar gelapnya dunia. Adit adalah segalanya baginya, dan sekarang, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa waktu bersama Adit tidak akan lama lagi. Setiap detik terasa begitu berharga, namun juga penuh dengan kesedihan. Maya berusaha keras untuk tetap kuat, tetapi hatinya terasa hancur setiap kali memikirkan masa depan yang tanpa Adit. Maya mencoba untuk tetap tegar, memberikan semangat pada Adit agar dia terus bertahan. Namun, dia tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya milik Adit, tetapi juga dirinya. Kesakitan itu begitu dalam, begitu menguras tenaga. Seolah tak ada lagi harapan, hanya ada kepedihan yang mengisi setiap sudut hatinya. Hari-hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi serangkaian kenangan pahit yang menanti untuk diselesaikan. Maya duduk di samping Adit, menggenggam tangannya yang semakin dingin. Wajah Adit yang dulu penuh keceriaan kini tampak pucat, terkulai lemah di atas ranjang rumah sakit. Hanya ada suara mesin yang berdetak pelan, memberitahu bahwa tubuh Adit masih berjuang, meski kekuatannya semakin terkuras. Maya menatapnya. Memori indah tentang masa lalu berputar dalam pikirannya. Momen-momen sederhana seperti tawa mereka berdua saat jalan-jalan, atau malam-malam yang penuh percakapan panjang tentang mimpi-mimpi yang mereka harapkan bersama. Namun, kenyataan kini begitu berbeda. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi harapan tentang masa depan yang gemilang. Adit, orang yang dia cintai dengan sepenuh hati, perlahan-lahan menghilang dari hidupnya, seperti embun pagi yang lenyap diterpa matahari. Jangan pergi, Adit. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, bisik Maya dengan suara serak, mencoba menahan isak tangis yang tak tertahankan. Tangannya menggenggam erat tangan Adit, seakan tak ingin melepaskannya meskipun tahu bahwa waktu mereka bersama sudah sangat terbatas. Adit yang terbaring hanya bisa menatap Maya dengan mata yang semakin lemah. Meski tak bisa lagi berbicara, Maya tahu bahwa Adit masih merasakannya. Tersisa senyum kecil di wajah Adit, senyum yang selalu membuat Maya merasa nyaman dan aman. Itu adalah senyum yang mengingatkan Maya pada masa-masa indah mereka bersama, sebelum semua ini datang dan menghancurkan segalanya. Sayang, kamu harus kuat. Aku tidak ingin kamu terluka. Suara Adit terdengar begitu lemah, hampir seperti bisikan. Maya merasa jantungnya terhimpit mendengar kata-kata itu. Adit mencoba untuk menguatkan dirinya, meski sebenarnya dia sendiri sudah mulai menyerah. Perjuangannya untuk hidup sudah hampir berakhir, dan itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan bagi Maya. Aku tidak bisa. Aku takut kehilanganmu. Maya menjawab dengan suara tertahan,
Matanya dipenuhi dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Setiap tetes air mata itu adalah ungkapan cinta dan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak siap untuk berpisah. Adit adalah bagian dari hidupnya, bagian yang tak tergantikan. Adit tersenyum lagi, kali ini lebih lembut, meskipun senyum itu tampak sangat rapuh. Aku akan selalu ada di sini, Maya, di dalam hatimu. Jangan pernah lupakan aku. Kata-kata itu meluncur perlahan, namun terasa sangat berat bagi Maya. Setiap kata yang keluar dari bibir Adit adalah sebuah perpisahan yang tak terelakkan. Hari-hari berikutnya berjalan begitu lambat. Maya setia menemani Adit di rumah sakit, mencoba memberikan semua yang bisa dia beri, meski pada akhirnya, segala usaha itu tak mampu menghentikan takdir. Adit semakin melemah, tubuhnya semakin kurus, dan nafasnya semakin pendek. Meski Maya berusaha tegar, dalam hatinya, rasa takut itu semakin menggerogoti. Dia tahu bahwa perpisahan itu akan datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan hanya tampak sebagai bayangan di langit, Adit akhirnya menutup matanya untuk selamanya. Tanpa suara, tanpa kata-kata, Adit pergi meninggalkan dunia ini. Maya merasakan kepedihan yang luar biasa. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Dia merasakan hampa yang tak tergantikan, kehilangan yang begitu dalam. Adit, kenapa kamu harus pergi? Maya berteriak dalam hati, namun tidak ada jawaban. Semuanya terasa begitu sepi dan dingin. Seolah ada kekosongan yang tak bisa diisi lagi. Dia merasakan kehilangan yang tidak bisa dia ungkapkan, hanya bisa membiarkan air matanya mengalir, jatuh di atas tangan Adit yang sudah tak bergerak. Maya merasa hancur, seolah hidupnya berhenti seiring dengan kepergian Adit. Tak ada lagi yang bisa mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Tak ada lagi senyuman Adit yang selalu memberinya semangat. Semuanya telah hilang, dan yang tersisa hanya kesedihan yang begitu dalam, yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari setelah Adit pergi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Maya berjalan di jalan yang sama, tempat mereka sering berjalan bersama, tetapi kali ini langkahnya terasa berat, seperti ada beban tak terkatakan yang menghalangi. Setiap sudut kota yang dulu mereka jelajahi bersama kini terasa asing dan sunyi. Bahkan tempat-tempat yang dulunya penuh dengan kenangan manis kini hanya menyisakan kepedihan yang mendalam. Di rumah, Maya mencoba untuk bertahan. Tapi setiap sudut rumah itu memanggilnya, mengingatkan pada setiap tawa Adit, pada setiap pelukan hangat yang mereka bagi. Adit yang selalu menyapanya dengan senyum cerah setiap kali pulang. Namun kini, semua itu hanya menjadi bayangan yang menorehkan luka di hatinya. Dia tak tahu bagaimana melanjutkan hidup tanpa Adit di sisinya. Semua rutinitas yang dulunya mereka jalani bersama kini terasa kosong dan hampa. Maya duduk di depan meja makan, menatap kursi yang kosong di hadapannya. Tidak ada lagi suara Adit yang bercerita tentang harinya. Tidak ada lagi tawanya yang mengisi ruang rumah itu. Hanya ada kesunyian yang begitu menyakitkan. Maya merindukan segala hal tentang Adit. Cara Adit menatapnya dengan penuh kasih. Cara Adit memegang tangannya dengan lembut. Dan kata-kata lembut yang selalu diberikan Adit saat dia merasa rapuh. Dia merasa seperti kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Adit bukan hanya kekasihnya, tetapi juga sahabat terbaiknya, pelindungnya, dan kekuatan yang selalu ada saat dunia terasa berat. Kini, tanpa Adit, Maya merasa seperti kehilangan arah. Dia tidak tahu bagaimana harus melangkah atau bagaimana bisa hidup tanpa orang yang begitu penting dalam hidupnya. Setiap pagi, Maya merasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam, dan malam harinya penuh dengan mimpi buruk yang menghantui. Satu-satunya yang bisa menemaninya kini adalah kenangan. Kenangan tentang Adit. Kenangan tentang kebahagiaan yang mereka bagikan bersama. Tapi kenangan itu juga semakin menyakitkan. Setiap kali dia mengingat Adit, Maya merasa seolah hatinya diremas-remas, dipenuhi dengan rasa kehilangan yang semakin menggerogoti. Tidak ada lagi percakapan hangat. Tidak ada lagi pelukan yang bisa memberinya rasa aman. Semua yang ada hanyalah kesepian yang membekas dalam setiap langkahnya. Maya mencoba untuk mencari penghiburan dalam doa. Dia berdoa dengan penuh harapan,
memohon agar Tuhan memberikan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya meskipun tanpa Adit di sisinya. Tetapi meskipun dia berusaha sekuat tenaga, rasa sakit itu tak pernah hilang. Setiap malam, dia terjaga memikirkan Adit, memikirkan apa yang bisa mereka lakukan bersama jika waktu masih memberi mereka kesempatan. Namun, kesempatan itu sudah tiada. Adit sudah pergi, meninggalkan dunia ini, dan Maya hanya bisa mengenangnya dalam hening. Suatu hari, Maya menemukan sebuah surat yang ditulis Adit. Surat itu ditemukan di dalam buku yang biasa mereka baca bersama. Di antara halaman-halaman itu, ada kata-kata yang Adit tulis untuknya, sebuah pesan yang tidak sempat dia sampaikan. Saat membaca surat itu, air mata Maya kembali jatuh. Adit menulis bahwa dia ingin Maya terus hidup dengan bahagia, meskipun dia sudah tiada. Adit berpesan agar Maya tidak meratapi kepergiannya terlalu lama, agar dia bisa melanjutkan hidupnya dan menemukan kebahagiaan kembali. Namun, bagi Maya, itu terasa sangat sulit. Setiap kali dia mencoba untuk tersenyum, rasa kehilangan itu selalu hadir, mengingatkannya pada kenyataan yang pahit. Meski Adit berpesan untuk terus hidup dengan penuh harapan, Maya merasa hancur, seolah tak ada lagi yang bisa mengisi ruang hatinya. Dalam kesendirian yang menyesakan, Maya mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan pernah bisa sembuh dari luka ini? Bagaimana bisa dia terus hidup tanpa orang yang begitu dia cintai? Bagaimana bisa dia merasakan kebahagiaan tanpa Adit? Semua pertanyaan itu terus menghantuinya, seolah tidak ada jawaban yang bisa menghapus kepedihan yang mendalam. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Maya mulai merasa bahwa kepedihan ini akan menguasai dirinya selamanya. Namun, meskipun begitu, di dalam hatinya yang penuh luka, ada secercah harapan kecil. Mungkin suatu saat nanti, waktu akan menyembuhkan sebagian dari luka itu, dan mungkin Maya akan belajar untuk menerima kenyataan dan melangkah maju, meski tanpa Adit di sisinya. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa merasakan kepedihan yang menghancurkan, yang begitu sulit untuk dilepaskan. Maya duduk di bawah pohon besar di halaman rumah, menatap langit yang perlahan berubah warna. Keheningan menyelimuti sekitarnya, namun hatinya begitu penuh dengan keramaian perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada kesedihan yang mendalam, namun di sisi lain, ada juga rasa yang perlahan tumbuh, kekuatan untuk bertahan. Meskipun kepergian Adit membuatnya merasa terpuruk dan kehilangan arah, Maya mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di balik semua air mata dan luka, dia menemukan bagian dari dirinya yang belum pernah ia kenali. Selama berbulan-bulan setelah Adit pergi, Maya menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian. Dia merasa seolah dunia ini terlalu besar dan berat tanpa Adit. Setiap hari, Maya merasa seperti ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Namun, ketika perasaan itu datang, Maya sering teringat pada pesan yang Adit tinggalkan dalam surat terakhirnya, pesan yang mengingatkannya untuk terus hidup, meskipun tanpa dirinya. Pesan itu menjadi pengingat yang selalu kembali ke pikirannya, menjadi pelita kecil di tengah kegelapan yang tak pernah padam. Suatu pagi, Maya memutuskan untuk kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama Adit. Tempat yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dia ingin mengenang Adit, tapi kali ini, dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kesedihan yang terus-menerus menghantuinya, tetapi dengan perasaan yang lebih tenang, penuh rasa terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mencintai seseorang seistimewa Adit. Maya berjalan di taman yang dulu menjadi saksi bisu dari banyak kenangan indah mereka berdua. Dia duduk di bangku yang sering mereka gunakan untuk berbincang-bincang, merasakan angin yang mengusap wajahnya, seolah menyampaikan pesan bahwa Adit masih ada di sana, di dalam setiap kenangan yang mereka bagikan. Di saat itu, Maya tersenyum kecil, meskipun air matanya kembali menetes. Namun, kali ini, air mata itu bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata penghormatan, rasa terima kasih untuk semua kenangan yang telah mereka ciptakan bersama. Dari situ, Maya mulai menyadari bahwa meskipun Adit tidak lagi ada di dunia ini, dia akan selalu hidup dalam hatinya, dalam setiap jejak kenangan yang tak pernah akan hilang. Dia mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan terus berjalan,
meskipun rasanya sangat sulit. Kesedihan yang selama ini begitu menguasainya perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan. Maya tahu bahwa Adit ingin dia bahagia, ingin dia hidup dengan penuh semangat meskipun tanpa kehadiran Adit. Maya sadar bahwa kepergian Adit bukanlah akhir dari hidupnya. Itu hanyalah perubahan, dan dalam perubahan itu, ada kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Maya mulai kembali ke kehidupan yang dulu pernah dia jalani, meskipun semuanya terasa berbeda. Dia mulai bekerja lagi, bertemu dengan teman-teman, dan perlahan, dia mulai membuka hatinya untuk hal-hal baru. Tidak mudah, tentu saja. Setiap kali ada kenangan yang datang, Maya merasa cemas dan takut kembali terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Namun, dia tahu, untuk Adit, dia harus melanjutkan hidup. Dia harus membuktikan bahwa meskipun hidupnya penuh dengan luka, dia mampu berdiri tegak dan menjalani hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Hari-hari itu tidak lagi diwarnai dengan kesedihan yang tak berujung. Maya mulai menemukan ketenangan dalam dirinya. Perlahan, dia belajar untuk melepaskan Adit, meskipun itu tidak berarti dia melupakan Adit. Setiap langkah yang dia ambil, dia tahu Adit akan selalu ada dalam setiap doanya, dalam setiap kenangannya. Tetapi lebih dari itu, Maya kini tahu bahwa hidupnya harus berlanjut. Dia akan terus mencintai Adit dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih kuat, karena cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu tetap hidup, meskipun orang yang kita cintai telah pergi. Maya menatap langit senja yang semakin gelap, tetapi hatinya kini tidak lagi merasa kosong. Ada rasa damai yang datang perlahan-lahan, sebuah rasa yang hanya bisa dirasakannya setelah melalui perjalanan panjang penuh kesedihan. Dia menyadari bahwa kepedihan itu, meskipun tak terhindarkan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kini, dia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita bisa bangkit dan melanjutkan hidup meskipun dalam kesedihan yang mendalam. Dengan langkah yang lebih mantap, Maya melangkah menuju masa depan, membawa kenangan Adit dalam hatinya, dan dengan penuh harapan, dia tahu bahwa dia bisa melanjutkan hidup, meski tanpa Adit di sampingnya. Sebab, cinta yang tulus dan abadi akan selalu menemukan cara untuk hidup, meskipun di dunia ini, tubuh kita bisa pergi. Adit ada di dalam hatinya, dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan.